pada bergabung nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, boleh diajak teman-teman yang lain untuk ikut dalam diskusi kita pada sore hari ini. Wah, udah pada ada yang banyak yang join nih. Ada Now Hewi. Wah, semangat masih siap mas. Selamat bergabung mas. Ada juga nih Aisyah Jihan. Selamat bergabung Aisyah Jihan. Mungkin teman-teman lagi kumpul bareng nih sama yang lain. Boleh banget diajak teman-temannya buat berdiskusi pada sore hari ini. Ada Agril. Selamat bergabung Agril. Oh iya nih teman-teman, karena berhubung masih Syawal ya, masih tanggal 27 Syawal 1443 Hijriah. Aku pribadi nih mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun sudah berjarak 1 bulan nih, tapi saling memaafkan adalah suatu hal kebaikan. Jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk saling memaafkan satu sama lain. Ada Kak Wahyu underscore Pamkas. Selamat bergabung Kak. Wah, untuk pemateri kali ini stay tune terus ya. Akan lebih menarik daripada pemateri Redox yang sebelumnya. Ada Kak Citra underscore PP. Selamat bergabung Kak Citra. Oh iya nih teman-teman, nanti malam ada yang suka bola nggak? Nanti malam final UCL Real Madrid versus Liverpool. Teman-teman jago mana nih? Bagi yang fans Deju harap mikir dulu ya. Ada Kak IM Nemo. Selamat bergabung Kak IM Nemo.
Baik, karena berhubung Kak Ihsan selaku narasumber kita pada sore hari ini telah bergabung, maka diskusi sore hari ini bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kemis. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pastinya dong Sobat Kemis ini pada bahagia banget karena sudah melalui masa-masa kritis di minggu lalu. Apalagi kalau bukan ujian akhir semester. Gimana nih ujiannya kawan-kawan? Gampang banget bukan? Gampang dong. Kan Sobat Kemis nih pada pinter-pinter nih. Nah, semoga ujian yang kemarin memberikan hasil yang diharapkan oleh teman-teman sekalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi nih bersama kami HMJ Kimia Oksigen tahun 2022 dalam acara yang luar biasa ini, yaitu Redox atau Redotox yang kedua. Di mana Redox yang pertama, teman-teman sudah ditemani oleh Ainaya Almira selaku host pada Redox yang pertama. Untuk Redox yang kali ini, izinkan saya Alfian Wahyu Widardo menjadi host pada acara yang spektakuler ini. Di Redox 2 kali ini, kita akan mengangkat tema Your Productivity is Cheap or Toxic. Wah, keren banget gak tuh temanya? Tapi teman-teman Sobat Kemis nih pada sadar gak sih? Sebenarnya tuh selama ini productivity kita tuh termasuk cheap atau toxic sih? Atau justru malah gak tahu keduanya nih? Wah, pas banget nih teman-teman Sobat Kemis bergabung di sini. Stay tune terus ya Redox 2 ini sampai akhir. Nah, kita gak bakal sendirian nih. Kita akan berdiskusi bersama Kak Ihsan Sahrul selaku narasumber kita pada sore hari ini. Baik, kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita pada sore hari ini. Apakah Kak Ihsan sudah bergabung? Halo semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Kak kalau boleh tahu? Oke, sebelum perkenalan dulu kali ya. Oh baik Kak. Baik, halo semua teman-teman Universitas Negeri Malang ya. Ya perkenalkan nama saya Ihsan Sahrul. Saya sebagai content creator gitu. Dan hari ini alhamdulillah terima kasih nih para mahasiswa himpunan kimia ya. Itu udah Iya Kak. mengundang saya menjadi narasumber. Alhamdulillah kabarnya baik dan kesibukannya saya sekarang ngantor dan sekarang ini juga lagi di kantor dan juga ada sampingan juga dengan bikin konten kayak gitu. Mas Ben gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah mantap. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Ihsan Sahrul karena sudah menyempatkan waktunya. Padahal kesibukannya banyak banget nih Kak. Tapi Kakak masih mau menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Iya, Nah, alhamdulillah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. amin Kak. Siap. Kak Ihsan, setelah mendengarkan tema tadi nih Kak, yaitu your productivity is cheap or toxic. Gimana nih pendapat dari Kakak mengenai tema tersebut? Eh,
Awalnya sih pas dikasih tema itu sama apa ada dari teman kalian namanya Poppy itu kayak wah ini apa nih gitu kan. Kayaknya menarik. Judulnya kan Your Productivity is Toxic or Toxic gitu kan. Menarik banget karena kita kayak harus tahu nih apakah yang kita sudah lakukan selama ini itu udah baik atau benar, terlebih yang bersangkutan dengan produktivitas. Jadi kan produktivitas kan berarti kita kayak ngelakuin sesuatu dan apakah itu dihitung sebagai suatu hal yang produktif atau enggak. Jadi ketika kita sudah mengenali produktivitas atau aktivitas kita keseharian itu seperti apa, baik atau tidak, itu kan pasti jadi evaluasi buat kita kan. Yang dimana produktivitas itu nanti akan menunjang kita nih di kehidupan kita, dengan karir kita, pekerjaan kita, hubungan kita dengan orang lain, teman-teman kita dan lain sebagainya. Jadi ketika kita udah tahu produktivitas itu udah baik atau belum, yang kita lakuin udah baik atau belum, jadi akhirnya semua yang ada di dalam kehidupan kita ya kalau emang baik ya pasti semuanya baik gitu. Jadi makanya pas dapet materi ini kayak wah ini keren juga sih gitu. Dari pematerinya saja sudah antusias nih. Mungkin dari teman-teman juga boleh komentar di kolom komentar. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk urgensinya sendiri nih dari tema kita pada hari ini itu apa sih Kak menurut Kakak? Urgensinya sendiri, urgensi mengetahui kita itu produktivitas sudah baik atau belum gitu ya. Yang tadi saya bilang sih, kalau misalkan kita tahu apakah yang kita lakuin itu udah produktif atau enggak, produktivitasnya itu udah baik atau toksik malah, itu bakalan penting banget di dalam kehidupan kita. Yang tadi saya bilang, kita jadi bisa ngukur nih, apakah yang kita udah lakuin ini udah oke atau belum sih. Karena kan produktivitas itu berarti kita ngelakuin sesuatu tapi menghasilkan gitu kan. Dan apalagi kita sebagai manusia itu punya elemen-elemen penunjangnya nih. Misalkan saya sebagai individu, saya butuh me time gitu kan. Saya butuh kerja juga. Tapi saya juga sebagai anak, saya ada keluarga yang harus saya bina hubungannya. Ada adik, ada kakak, ada pekerjaan, ada hobi, ada teman-teman. Jadi ketika kita udah tahu nih produktivitas kita itu udah cik atau malah toxic, kita jadi tahu apa yang kita lakuin itu apakah bisa bersinergi atau mensinergikan semuanya atau tidak. Karena gini ya, ada yang sibuk kerja tapi ternyata dia lupa sama keluarga, dia lupa sama teman-temannya, dia kayak no lab gitu loh. Dia kayak ya udah kerja aja, nongkrong ya udah entar aja dah, gue capek banget gitu kan. Atau mungkin dia kayak dia kerja masih oke gitu, dia kerja ya kerja tapi ternyata kerjanya nggak perform karena kenapa, dia akhirnya begadang mulu, dia main sama temennya sampai malam gitu, sampai akhirnya dia kecapean. Jadi itu kan ada beberapa indikator yang mungkin dia emang kerja tapi ternyata nggak produktif loh. Atau mungkin dia kerja tapi ternyata toksik, dia kayak sibuk kerja tapi ngelupain hal-hal yang lainnya. Dan menurut saya tema yang kita bawa ini, your productivity is toxic or toxic, itu penting banget sih untuk diketahui sama kita ini. Terlebih anak muda kan yang kita nih punya banyak ambisi nih. Kayak gue pengen dapat IPK 4, gue pengen magang di sini, gue pengen jadi orang yang gaul gitu kan. Atau mungkin gue pengen bikin konten terus terkenal. Kayak banyak yang ingin kita inginkan. Tapi kalau misalkan itu nggak kita capai dengan cara produktivitas yang cik, ya pasti nggak bakalan tercapai. Ya nggak Mas Fian? Ya, betul banget Kak. Malah justru kebanyakan dari teman-teman eh, banyak yang mengejar tujuan tertentu dan lebih melupakan hal-hal yang justru itu lebih penting dari yang ingin dicapai itu Kak. Iya, betul. Tapi Kak, sebelum membahas lebih jauh nih, sebenarnya definisi dari productivity yang kategori pertama nih, yang CIP itu seperti apa sih Kak menurut Kakak? Eh, produktivitas yang cik gitu ya. Kalau saya sih mikirnya gini, produktivitas itu kayak kita bisa mengukur apakah kita melakukan satu hal itu kayak lebih baik atau lebih buruk gitu. Kalau misalkan kita pengen tahu kita udah produktif atau belum, kita tuh sebenarnya harus mendefinisikan dulu nih tujuan kita apa. Misalkan kita pengen belajar gitu, ya kita pengen belajarnya apa? Kenapa kita pengen belajar? Ya
kita harus definisikan dulu goals kita. Misalkan gue pengen nih IPK gue 4, ya setiap kita belajar, kita tahu goals kita ke sana, dan setiap kita belajar pun kita juga kayak ngerasa improve. Terus misalkan lagi kita nge-gym gitu. Nge-gym itu kenapa? Apakah kita cuma sekedar olahraga? Enggak dong, kita harus tahu nih motivasi awalnya itu apa dulu. Gue pengen nge-gym karena gue pengen badannya bagus gitu kan. Gue pengen sehat. Nah, yaudah setiap dia nge-gym dia tahu goalsnya itu apa, dan dia kayak tahu nih tolak ukurnya apa. Jadi cara pertama mendefinisikan produktivitas yang cik itu adalah kita harus benar-benar refining our goals dulu. Jadi kita bisa tahu apa yang kita udah lakukan itu kayak, oh gue puas nih. Kan sering gak sih Mas Fian nih kalau misalkan habis ngejalanin hari gitu kan, kayak banyak banget yang dilakukan, pas malam tuh nge-reflect sendiri, oh alhamdulillah gue puas nih, hari ini gue udah ngerjain A, B, C, D gitu kan. Nah, kalau misalkan perasaan puas itu ada, menurut saya itu sih kita udah bisa bilang produktif. Tapi puas itu sih nggak cukup ya, kita juga harus punya record yang jelas. Misalkan kita pengen lulus SBMPTN gitu kan, banyak materinya, ya udah setiap hari tuh kita kayak harus ada progresnya. Misalkan kita kan kadang-kadang ada bimbel gitu ya, kita ada targetnya, oh bulan ini gua nilainya harus segini, bulan ini gua nilainya harus segini segini gitu. Maksudnya apa sih? TO ya kalau di bimbel itu ya, TO gitu. TO bulan ini gua harus segini, jadi ada peningkatan gitu. Nah itu adalah improvement, ada kepuasan juga, dan menurut saya itulah cara kita mendefinisikan apa yang kita udah lakukan itu produktif atau enggak, kayak gitu. Jadi untuk definisi productivity yang cik itu kita memiliki goals yang jelas ya. Nanti bagaimana cara mendapatkan goals tersebut, ada progresnya, tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai goals tersebut. Begitu ya. Iya, betul. Kalau dari Mas Pian sendiri apa tuh produktivitas yang cik? Kalau menurut saya pribadi nih Kak, produktivitas yang itu produktivitas yang sekiranya bisa memberikan kita dampak positif gitu Kak. Jadi apa yang kita lakukan ini kedepannya bisa bermanfaat juga di Iya, pribadi dan setuju. lingkungan sekitar gitu Kak. Nah selanjutnya nih Kak, contoh dari produktivitas yang cik itu bagaimana nih Kak? Tadi kan sudah dijelaskan untuk definisi dan pengertiannya sudah dijelaskan dengan gamblang dan jelas gitu. Tapi untuk contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari itu menurut kakak apa saja nih? Contohnya produktivitas yang cik. Gini, misalkan mungkin saya ngerefleksiin diri saya ya kali ya, biar lebih relevan gitu, biar bisa ya tahu gitu kan. Saya kerja dari 9 to 5 gitu. Nah, mindset saya adalah gimana caranya 9 to 5 ini berjalan dengan efektif dan produktif. Jadi saya nggak perlu lembur lagi. Jadi ketika jam 5 tank, udah saya bisa pulang dan saya bisa ngelakuin yang lain. Karena produktivitas ini, saya tuh mikir kayak kita harus bekerja secara cerdas juga. Bagaimana kita bisa mengerjakan semuanya itu dalam satu waktu. Ya nggak semua satu waktu sih, tapi gimana caranya kita bisa memprioritaskan dan mengkoordinasikan semua yang kita punya itu, semuanya yang kita punya, dan itu kita lakuin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kita harus kerjakan. Jadi 9 to 5 itu saya benar-benar lakuin dengan baik. Saya harus ngapain, bikin konten kah, bikin campaign kah, bikin apa segala macam. Kemudian pas jam 5 tank, ya udah saya mungkin ini dulu nih sama teman-teman. Terus baru pulang nge-gym segala macam, terus ketemu orang tua, ketemu keluarga, yaudah habis itu pulang gitu kan, istirahat. Nah, dan menurut saya contohnya itu adalah ketika kita bisa mensinergikan semuanya gitu loh. Kadang ada nih dia yang kerja emang 9 to 5, saya sama teman-teman saya mungkin 9 to 5 juga, tapi ada beberapa orang yang 9 to 5 tapi juga capek gitu. Dia kayak overwhelming sama apa yang dia kerjain, dia kayak capek banget. Habis itu sampai rumah ya udah dia pengennya tidur. Ya, well that's okay. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Tapi
sebisa mungkin saya tuh bisa menghandle semua itu, saya kerja secara efektif, tapi bisa ongoing ke yang lain. Saya juga punya hobi saya olahraga, saya juga suka traveling, saya juga suka baca buku dan lain sebagainya. Gimana caranya semua itu bisa berjalan dengan baik? Karena gini ya, tadi kan Mas Pian bilang kalau misalkan uh, produktivitas itu adalah kita mengerjakan hal-hal yang positif. Di kan saya Islam ya, di Islam tuh kita diajarkan baik dan benar gitu. Kalau misalkan kerja kita emang benar kerja gitu, tapi apakah kerja itu baik? Mungkin bisa tidak. Kalau misalkan kerja kita itu nggak efektif, jadi capek, jadi kita lupain keluarga, kita lupain teman-teman kita lupain diri kita sendiri gitu, kita kurang me time sama diri kita sendiri. Nah, jadi menurut saya pun produktivitas itu bukan hanya soal pekerjaan, tapi kita juga lihat nih unsur-unsur lain di dalam kehidupan kita, apakah itu udah apa ya berjalan dengan semestinya atau enggak. Misalkan kita kerja, tapi kita lupa sama keluarga, itu kan namanya zolim kan, itu kan nggak boleh banget. Nah, kita ya mikir gitu kalau misalkan mau ngapa-ngapain, misalkan kita belajar gitu, kita juga harus melihat nih manfaatnya apa, kenapa gue belajar. Oh, kalau gue belajar nilai gue bagus, kalau nilai gue bagus orang tua gue bakalan senang, itu kan membahagiakan orang tua juga, itu kan bermanfaat ya. Tapi kalau misalkan kita nggak belajar, kita juga harus mikir, oh nanti nilai gue jelek, nanti orang tua gue sedih, berarti kan gue zolim sama mereka gitu kan. Nah kayak gitu sih, kita gimana cara ngukurnya, kita harus ngelihat semua hal yang kita lakuin. Jangan misalkan kita belajar ya, kita emang belajar itu emang baik, tapi ternyata kita disuruh orang tua males, bentar lagi belajar dulu gitu, nggak ngerti banget, itu kan gimana itu kan, itu emang bagus, itu emang produktif, tapi apakah itu baik? Enggak dong gitu, karena kita kan diajarin adab gitu, bahwa orang tua ya kita harus hormatin dia, kayak gitu kan, gitu sih. Jadi itu teman-teman, mungkin dari teman-teman sendiri ada contoh-contoh lain, boleh diketikkan di kolom komentar. Panjang ya penjelasannya ya. Ilmu yang sangat bermanfaat nih kak. Tapi kita nggak nggak adil nih kak kalau kita hanya membahas satu kategori saja. Kita akan membahas kategori yang kedua nih kak. Menurut kakak definisi dari produktivitas yang toksik itu seperti apa sih kak? Tadi udah sempat dimention untuk produktivitas yang toksik gitu. Produktivitas yang toksik berarti kita ngerjain sesuatu tapi kita zolim di area lainnya. Jangan kita belajar tapi kita lupa sama orang tua. Atau mungkin kita nyari duit tapi ternyata kita lupa sama diri kita sendiri. Kita kayak capek 30 hari kerja gajian, akhirnya kita lupa, kita malah duit yang kita udah punya itu akhirnya dikasih orang lain. Ya, well that's okay gitu. Itu kan namanya sedekah kan. Kita kayak ingin memberi manfaat, tapi terkadang kita juga lupa sama diri kita sendiri. Kita kurang me time, kita kurang apa ya, menjamu diri kita sendiri. Itu kan namanya juga zolim. Nah, itulah menurut saya yang dikatakan produktivitas yang toksik. Toksik itu pokoknya kita ngerjain sesuatu tapi ada hal yang nggak baik di dalam kehidupan kita. Misalkan kita makan makanan enak, ya well that's okay, makan makanan enak, tapi ternyata di kemudian hari itulah yang membuat kita sakit. Misalkan apalah ya makanan-makanan sekarang kan junk food segala macam, itu kan akhirnya long term itu bakalan bikin kita jadi sakit kan. Nah, apakah itu baik? Kayak gitu, kita harus ngelihat secara garis besar sih, ini oke atau enggak. Misalkan kita malas-malesan, ya mungkin kita juga mikir malas-malesan itu adalah bagian yang nggak produktif. Tapi ternyata malas-malesan itu adalah bagian dari me time kita loh. Dan nggak bisa juga dilabeli itu dengan hal-hal yang itu adalah hal yang toksik gitu. Tapi gini, takutnya adalah kita tuh kayak mikir, oh ini misalkan malas itu kan gak selamanya sebenarnya toksik gitu kan. Kadang kita juga perlu malas me time gitu. Tapi jangan keseringan malas-malasan. Malas-malasan itu boleh sekali aja, kalau sehari-hari malas itu namanya kebiasaan. Nah, jadi harus pintar-pintar milih nih teman-teman di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya malasan itu malah justru
membuat kita akan berpikir dua kali. Nanti ke depannya malah membuat produktivitas kita akan terhambat untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Nah, tapi ini Kak, menurut pendapat saya untuk yang kata toxic itu selalu identik dengan hal-hal yang berbau negatif atau kata-kata yang negatif tuh Kak. Nah, apakah produktivitas yang toksik itu juga diibaratkan dengan kita melakukan tapi kita berbuat kasar seperti itu atau eh, ada hal-hal yang lain Kak untuk produktivitas yang toksik itu yang sebenarnya justru kita lakukan tapi kita nggak sadar malah produktivitas itu justru malah toksik begitu Kak. Hmm. Ada sih beberapa hal yang kita lakuin mungkin itu dikategorikan sebagai produktivitas yang toksik tapi kita nggak sadar. Misalkan saya tuh ngerasa kalau misalkan kita cuma ngelewatin hari demi hari itu kayak pernah nggak sih kayak ngelakuin hari demi hari itu going with the flow aja kayak udah jalanin aja, lu nggak tahu gitu loh apa yang ingin lu lakuin hari ini, ya udahlah kerja kerja aja gitu, pulangnya tidur segala macam. Nah ya oke gitu kerja ya lu kalau perform ya oke bagus gitu, tapi kan kalau lu ngelakuin begitu aja lu tuh kayak nolep gitu loh, lu kayak nggak mungkin lu nggak mikirin keluarga lu nggak mikirin masa depan lu, studi lu segala macem. Jadi hal-hal yang mungkin kita lakuin tanpa sadar yang kayak gitu-gitu tuh kayak yaudah lakuin go with the flow aja, itu mungkin yang bisa membuat kita bisa dibilang toxic sih, karena kita produktif tapi ternyata kita mengabaikan hal-hal lain. Misalkan kita kerja tapi kita lupa bahwa kita nanti kedepannya butuh pasangan kayak gitu. Kita eh, studi belajar kuliah yang benar tapi kita lupa bahwa after kuliah kita harus kerja. Jadi kita lupa sama yang namanya magang, kita lupa samanya nyari relasi. Ya itu produktif tapi kita akhirnya melupakan hal-hal lain yang mungkin bakalan lebih penting di kemudian hari. Itu sih. Jadi gitu teman-teman. Selama ini yang kita lakukan malah justru nggak sadar bahwa produktivitas kita itu termasuk toksik. Contohnya kalau kita merasa kegiatan kita itu konstan saja, nggak ada Hmm. progres, itu justru malah terbilang toksik, begitu ya Kak? Iya, betul banget. Nah ini Kak, kalau cara agar kita untuk bisa membiasakan diri yang pertama tadi dalam kategori produktivitas yang cheap itu bagaimana Kak? Hmm, membiasakan diri ya. Saya ini teman-teman udah pernah baca belum bukunya Atomic Habit? Itu kan dikasih tahu tuh ya, kayak gimana caranya kita membangun habit tapi dengan hal-hal yang kecil. So, start with the small things. Kalau misalkan teman-teman ingin bangun pagi, misalkan teman-teman nih sekarang tidurnya bangunnya jam 7, tapi pengen bangun pagi jam 5 gitu biar bisa subuhan. Ceritanya kalau misalkan teman-teman Islam gitu. Nah, mungkin nggak langsung jam 5 teman-teman bangun. Biasain dulu jam dari jam 7, jam setengah 7. Jam setengah 7 udah oke tuh, udah bisa jam 6. Jam 6, jam setengah 6, jam 5. Jadi pelan-pelan aja. Misalkan teman-teman ingin memulai membaca buku, satu bulan tuh satu buku yang tadinya padahal teman-teman itu nggak terbiasa dengan baca buku kayak gitu ya, mulailah dengan gak usah satu bulan satu buku, targetnya satu hari itu 2 lembar. Itu kan gampang banget ya, 2 lembar doang ya 5 menit juga udah kelar itu kan. Tapi cobalah konsisten dengan hal-hal kecil, karena yang harus diperhatikan ketika kita ingin membangun kebiasaan baru itu bukan jumlah yang banyak itu, tapi gimana kita caranya konsisten dengan hal yang kecil konsisten. Kalau misalkan 2 lembar per hari aja kita udah nggak konsisten, gimana satu buku per bulan? Ya nggak? Coba the small things gitu. Hargain the small things. Dan itu yang pertama, small things. Kedua, bagaimana cara membiasakan kebiasaan baru gitu, membangun habit baru. Yakni misalkan teman-teman mau, kalau contohnya saya ya, saya kan nge-gym gitu, dan saya nge-gym tuh nggak sendiri, ada beberapa teman saya
dan mereka tuh akhirnya tumbang di jalan, berhenti di jalan. Tapi alhamdulillah saya mungkin udah 6 bulan 7 bulan itu udah konsisten nge-gym. Terus mereka tuh pada nanya, kenapa sih San lu itu konsisten gitu untuk nge-gym, kenapa gue nggak bisa? Jawabannya satu, karena gue mempermudah kebiasaan baru gue. Saya itu nge-gym, tapi kayak lewatin nge-gym saya gitu loh. Jadi setiap saya pulang kerja pasti saya ngelewatin. Jadi kayak tinggal belok aja itu udah sampai tempat gym saya. Beda sama teman saya tuh kayak dia harus effort lagi. Misalkan dia kerjanya di sini, rumahnya di sini, nge-gymnya di sini. Jadi kayak harus kesana gitu, effort. Sedangkan saya di rumah saya, ini gym saya, ini kantor saya. Jadi kayak saya tinggal lewat doang gitu kan. Nah, itulah yang diajarkan di buku itu. Pertama, the small things, sama bikin kebiasaan kita itu terlihat mudah, nggak susah. Teman saya itu pada nggak konsisten, mungkin karena mereka kayak jauh gitu, ada effort lebihnya. Kalau saya kan enggak, saya pulang ya udah langsung belok kanan, habis itu selesai ya udah pulang ke rumah gitu. Dan yang ketiga adalah tadi ada yang komen juga, itu bagaimana cara kita membangun kebiasaan baru. Itu tadi saya mention bikin goal. Sebenarnya bukan goal sih, why. Kenapa kita ngelakuin ini? Kenapa kita makan makanan yang sehat? Alasannya ya mungkin karena kita di masa tua nggak mau nih sakit-sakitan. Kenapa kita belajar? Karena gue pengen dapat PTN. Kenapa gue harus bangun relasi? Karena gue pengen jadi businessman nantinya. Jadi kita harus punya why-nya dulu. Kenapa gue ngelakuin ini? Kenapa saya nge-gym? Karena saya ingin punya badan yang fit, yang bagus, yang dimana ketika saya pakai pakaian itu kayak cocok aja gitu. Beda sama mungkin orang yang nggak fit gitu kan. Pokoknya find your why. Dan yang terakhir mungkin kita tuh harus melihat kebiasaan baru itu bukan satu hal yang memberatkan. Sebenarnya ini ada hubungannya sama the small things. Tapi ini kayak gini, saya kan nge-gym ya. Ya nggak munafik lah kalau misalkan nge-gym itu kadang-kadang saya juga malas. Saya orang biasa. Dan sering banget itu setiap saya mau nge-gym itu malas kayak besok aja lah San, ngapain sih nge-gym, kan masih ada besok gitu. Lu istirahat aja sekarang. Tapi karena cuma belok doang gitu kan, jadi saya langsung gampang ke sana. Tapi saya juga mikir kayak saya ngeliatnya gini, nge-gym tuh nggak banyak gerakan kok yang saya lakukan gitu. Misalkan saya dalam nge-gym itu ada 5 gerakan. Contoh ya, ini contoh doang. Nih, sit up, pull up, terus push up, terus plank, terus apa lagi gitu. Itu cuma 5 gerakan doang. Is that too many gitu? 5 ini apakah banyak? Enggak kan? Jadi saya mikirnya kayak, cuma segitu doang, udahlah bentaran paling. Ya udah saya ngelakuin. Alhamdulillah satu hari itu kalau misalnya saya nge-gym 1 jam doang, dan itu alhamdulillah konsisten selama 6 bulan. Nah, dari pemikiran yang seperti itu akhirnya saya bisa, ini menurut saya sih achievement buat diri saya gitu ya, karena saya yang nge-gym pun juga nggak ada support system. Teman-teman saya akhirnya gugur, jadi akhirnya saya sendiri, dan di sana juga nggak ada teman saya kayak nge-gym ya udah jalan sendiri aja. Saya cuma sendiri, literally sendiri, nggak ada support system dan lain sebagai hal. Jadi ini sebuah achievement. 6 bulan itu akhirnya saya bisa membiasakan diri untuk udah terus nge-gym. Ya meskipun saya pas kemarin puasa nggak nge-gym sih, karena kan malamnya juga tarawih dan lain sebagainya kan. Jadi fokusnya lebih ke ibadah gitu. Kayak gitu. Jadi ada 4, start with the small things, terus make it apa tadi ya, lupa ya, goalsnya apa, tentuin goalsnya, terus juga jadi bikin itu mudah semudah mungkin, sama yang terakhir tadi apa, lupa. Ya pokoknya itu. Oh iya nih, satu lagi saya mau ngasih contoh ke teman-teman. Misalkan teman-teman nih kurang minum air, tapi pengen ngebangun habit yang bikin teman-teman tuh rajin minum air. Tapi kondisinya adalah airnya itu di dapur, sedangkan teman-teman aktivitas di kamar. Jadi kan kalau misalkan mau minum air kan kayak effort gitu kan, harus jalan ke dapur dulu gitu ngambil air, itu kan jauh. Nah, gimana caranya teman-teman minum rutin air? Ya sediain di samping teman-teman itu ada air gitu. Jadi kan kayak ya udah tinggal ngambil gitu. Jadi kan mudah kan, itu nggak susah jadinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membangun habit baru, make it easier, jangan mempersulit diri. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah kan? Gitu. Betul banget tuh Kak.
Jadi gitu ya teman-teman. Ada salah satu juga langkah step untuk mencapai yang itu kita harus bisa konsisten dengan apa yang sudah kita goreskan atau kita tujukan. Nah, ini Yap. Kak ada pertanyaan Apa tuh? dari NHA 23 underscore CH CHNL. Pertanyaannya Kak, terkadang kita punya goals dan pengen hidup produktif. Namun kadang ada saja teman atau orang lain yang meremehkan goals kita. Gimana cara mengatasi hal tersebut untuk kesan? Monggo Kak bisa Hmm. jawab pertanyaan dari NHA 23 underscore CHN. Oke. Eh, Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin setiap orang beda-beda kali ya. Caranya itu beda-beda. Kalau saya tipikal yang cuek. Jadi lu mau ngomong apa, gue bodo amat. Ya udah gue lakuin aja. As long as gue ngerasa itu benar dan itu baik buat gue gitu. Tapi suatu hal yang harus teman-teman tanemin nih ketika ingin membangun kebiasaan baru gitu. Teman-teman harus tahu dulu tujuannya apa. Jadi ketika tahu tujuannya apa, gue mau makan sehat gitu. Terus pasti tuh ada yang ngolok-ngolok, ah lu so sehat lu, oh lu diet lah, iya gitu kan. Lu kan udah kurus, ngapain sih pakai-pakai diet segala? Itu kan masih ada tuh omongan kayak gitu. Tapi teman-teman tahu triggernya itu teman-teman pengen sehat. Apakah sehat itu lebih murah dibandingkan perkataan itu? Gitu. Teman-teman harus bisa bikin goals teman-teman yang ingin sehat itu lebih mahal dibandingkan perkataan orang lain. Kayak gitu. Jadi kuatin dulu, hujamkan dulu itu tekadnya, goalsnya itu. Insya Allah mungkin gak terpengaruh sama yang lain. Tapi kan terkadang kita hidup apa ya, kayak bersinggungan dengan orang lain ya. Apalagi kita udah dipaparin sama banyak orang gitu yang ngomong kayak, ah lu nggak bisa, cuman gitu doang gitu kan, kayak diremehin gitu. Nah, ya kita again, it's about us gitu. Gimana kita ya apa ya? Ya support system yang selalu ada yang kita sendiri, bukan orang lain. Kalau misalkan banyak orang yang mencemooh kita, ya udah kita sebisa mungkin, ayo San bisa gitu. Saya juga sering kok kayak gitu. Misalkan saya nge-gym sekarang, terus dibilang sama orang tua saya gitu ya. Ini mereka nggak jahat gitu, mereka cuma bercanda gitu. Pas saya nge-gym kan akhirnya badan saya kan lebih besar gitu ya. Bukan lebih besar berotot gitu, enggak, saya lebih gemuk. Saya naik 10 kilo, 11 kilo, 12 kilo gitu. Jadi kan kayak mereka mikirnya kayak kamu kok makin lebar gitu kan. Ya karena saya tahu kenapa saya ngelakuin ini, saya nge-gym dan saya tahu prosesnya, saya udah belajarin juga, ya omongan mereka akhirnya nggak berarti kayak gitu. Jadi ya hujamkan dulu nih tekad di dalam diri teman-teman. Dan kalau misalkan itu nih teman-teman ingin meraih sesuatu tapi dihalau sama orang tua, mungkin perlu dikomunikasikan dulu. Kayak mungkin mereka nggak paham aja. Jadi teman-teman yang harus deketin mereka, kasih paham nih, mah, pak, begini. Mungkin mereka kayak gitu karena mereka nggak paham. Dan kita lah tugasnya memahami mereka, memberikan pemahaman kayak gitu. Terus mungkin yang bisa teman-teman lakuin adalah mungkin itu dulu kali ya. Lupa tadi. Ya Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan juga tadi yang Semoga menjawab ya. untuk bisa menjawab omongan dari orang-orang, kita harus menguatkan tekad dulu. Kita ujian pasti ada. Dan bagaimana cara kita untuk menghadapi itu ya Kak? Ya. Nah, lalu Kak, tadi kan sudah disebutkan jiwa Kak, itu ada rasa malas dan juga omongan orang lain yang menghambat produktiviti kita. Nah, itu bagaimana sih Kak cara mengatasinya dua hal tersebut, atau masih ada hal-hal lain menghambat produktivitas kita untuk bisa meraih yang mengatasi rasa malas kali ya, gimana caranya? Malas itu kayak identik dengan prokrastinasi, menunda-nunda kan. Kita udah tahu nih kita harus ngelakuin apa, tapi malah udah kita goler-goleran, kita scrolling Instagram, Reels, TikTok gitu kan, YouTubean, K-popan dan lain sebagainya.
kita udah tahu kita harus ngerjain apa, tapi kita malah ngelakuin hal yang sebaliknya. Kita yaudahlah besok aja, yaudahlah ntar aja. Nah, caranya gimana untuk ngelakuin itu? Mungkin kalau misalkan ngomong itu kayak terkesan klise ya, tapi ya just do it, ya udah lu bangun aja. Dan gini ya, saya tuh orangnya akumulatif banget, saya ngitung-ngitung kan orangnya. Misalkan teman-teman satu hari itu malas-malasan 1 jam, 1 jam malas-malasan 1 hari. 1 minggu ada berapa hari, Mas? 7 hari. Ada 7 hari. 1 jam dikali 7 hari, 7 jam. 7 jam. Itu kan waktu yang nggak sebentar kan? Habis di akumulasi kayak gitu kan? Itu banyak banget 7 jam. 7 jam itu kayak saya kerja seharian. Gitu. Dan saya kerja seharian juga udah banyak ngelakuin banyak hal. Bikin konten, meeting, bikin project segala macam. Nah, itu kan banyak banget yang bisa saya lakukan dengan 7 jam. Nah, bayangin 1 jam itu yang teman-teman spend untuk malas-malasan, itu bakalan terakumulasi untuk 1 hari. Bagaimana nanti 1 tahun? 7 jam itu sayang banget, coy. Teman-teman bisa ngelakuin banyak hal, teman-teman bisa ngelakuin hobi baru, teman-teman bisa apa segala macam, skill, nambah skill. Jadi lihatlah dengan big picture. Jadi jangan kayak ngebayanginnya ya sekarang doang. Gue hari ini malas-malasan. No, lu 5 tahun lagi nanti mau jadi apa? Lu 10 tahun lagi nanti mau jadi apa? Gitu loh. Lu udah dapat apa? Jadi kita harus ngerefleksiin apa yang kita lakuin sekarang sama nanti yang kita 5 tahun ke depan. Gue soal 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Sering gak sih kita kayak nyesel gitu? Coba aja 3 tahun yang lalu, coba aja kemarin, coba aja setahun yang lalu gitu. Nah, bentuk penyesalan itu kan bisa kita minimalisir dengan kita melakukan hal-hal yang emang baik hari ini kan. Nah, gitu sih. Teman-teman harus bisa merefleksiin kalau misalkan teman-teman lagi malas. Tapi gini ya, malas itu nggak selamanya buruk. Terkadang kita juga perlu malas untuk me time kita, untuk ngasih reward. Kadang-kadang kan kita kerja seharian gitu kan, diomelin, disalahin. Ya, abis itu ya kita perlu untuk me time, kita perlu nonton, kayak kita perlu merenung aja, malas-malasan. Well, that's okay, malas-malasan kayak gitu. Tapi ingat jangan tiap hari, kalau tiap hari itu namanya kebiasaan, gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Salah satu cara untuk bisa menghindari dari sifat malas juga kita harus memikirkan sebenarnya yang kita buang itu bisa lebih bermanfaat lagi untuk hal-hal yang lain. Dan mungkin Ya, ini betul. terakhir Kak, mungkin bisa diceritakan nggak sih pengalaman kakak pribadi ini sama bisa menghilangkan ketoksikan yang kakak alami dan justru malah merubahnya menjadi produktivitas fisik. Boleh diceritakan Kak Plano? Gimana tadi? Gimana? Apa yang dialami? Pengalaman kakak yang awalnya itu kakak mengalami produktivitas yang toksik, itu kakak rubah menjadi produktivitas fisik gitu. Oke. Jadi kayak saya nyeritain background saya dulu ya, kenapa saya bikin konten, khususnya memang yang lebih produktivitas. Kebiasaan saya itu bukan orang yang produktif, saya itu suka males-malesan. Dan saya pun juga bukan dari keluarga yang kayak lo harus belajar, lo harus tahu waktu segala macam gitu. Saya ya orang tua pada umumnya gitu. Saya juga environment saya juga bukan yang mendukung banget, tapi saya tuh ngerasa saya tuh punya goals gitu ke depan loh. Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Tapi saya ngerefleksiin diri, kok gue malas gitu loh. Kok gue main HP mulu, kok gue rebahan mulu. Ya akhirnya belajar tuh kan. Saya awalnya tuh baca buku. Terus saya belajar gitu, saya ngelihat podcast, inspirasi segala macem. Akhirnya tuh jadi kebangun sendiri. Saya pelan-pelan, gak langsung produktif sih. Saya akuin aja sekarang aja saya masih banyak hal-hal yang mungkin saya nggak produktif gitu. Tapi pelan-pelan dari situ saya akhirnya belajar gimana cara produktif, gimana cara dealing with ourselves. Karena kadang-kadang kita tuh terkadang nge-push diri sendiri gitu loh. Kayak lu tuh harus dalam sehari tuh harus gini gitu. Lu harus bangun pagi, lu tuh harus kerja secara efektif, bla 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 bla. Akhirnya kan kita kayak nge-push diri sendiri.
dan terkadang tuh kita ada loss, ada kendor sendiri, tapi bukan berarti kita habis produktif kendor itu kita kayak kita menjadi orang yang buruk lagi, enggak. Menurut saya nih grafiknya tuh kayak gini, kita di sini kita naik nih produktif, kalau turun terus ke sini nggak di sini lagi, nah naik lagi turun lagi gitu, jadi ada peningkatan improvement di situ kan. Nah saya bikin konten seputar produktivitas sendiri pun juga sebenarnya ngerefleksiin ke diri saya itu nggak produktif, saya belajar dan alhamdulillah udah dapat ilmunya, ya saya bagiin ke teman-teman. Nah itu akhirnya yang melatar belakangi kenapa saya bikin konten. Ya meskipun sekarang saya udah nggak terlalu aktif ya di bikin konten di Instagram saya gitu, tapi ya rencananya ke depan insya Allah bakalan diaktifin lagi gitu. Itu sih kenapa tadi kan nanya perjalanannya gimana. Ya itu perjalanan saya dari yang tadinya saya nggak produktif sama sekali, benar-benar sama sekali. Akhirnya ya pelan-pelan sampai sekarang saya masih belajar gimana cara menjadi pribadi yang lebih produktif. Ini banyak yang nanya ya. Ini Kak, ada pertanyaan baru masuk Oke. dari Nuril FDZ underscore. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mencintai produktivitas yang sehat itu? Misalnya olahraga, kita tahu manfaatnya sangat banyak banget, tapi kita sendiri sulit untuk menjalani. Itu bagaimana Kak? Oke, ini kata kuncinya aja udah sulit dijalani. Kan tadi saya bilang, kalau misalkan teman-teman ingin membangun kebiasaan yang produktif gitu, teman-teman tuh harus make it easier. Gimana caranya olahraga itu jadi kelihatan mudah? Teman-teman kan nggak pernah olahraga nih biasanya kan. Pengen olahraga, ya nggak langsung gitu setiap hari sejam olahraga. Ya bisa, ya sehari doang. Oke, kita olahraga besok udah capek. Kita kayak udah mikir, duh olahraga capek gitu kan. Make it easier. Pengen olahraga, yaudah bikinlah waktu sehari 5 menit. 5 menit ngapain sih, pemanasan, loncat-loncat, itu kan udah olahraga kan sebenarnya kan. Udah konsisten aja dulu 5 menit itu, 5 menit sebulan. Kalau udah konsisten nih 5 menit sebulan, saya tanya deh ke Mas Pian, 5 menit lama atau sebentar sih? 5 menit sebentar Kak? Sebentar kan, cuman olahraga gitu, apa sih pemanasan kayak gini gitu. Itu sebentar banget, bikinlah kayak gitu. Jangan kayak kita bikin kebiasaan tuh jangan langsung kayak susah gitu, bikinlah yang mudah dulu aja. Saya dulu aja nge-gym, saya kan sekarang mungkin nge-gym sejam gitu sehari, mungkin dulu cuma 30 menit, mungkin dulu kayak masih bolong-bolong gitu. Tapi kalau udah kebiasaan ya kita tuh kayak automation aja, nggak usah dipikirin, udah dijalanin. Jadi kita tuh awalnya ibaratnya kayak gini deh. Tahu roket kan kalau meluncur ke atas, tahu nggak teman-teman, energi yang dihabiskan itu di bawahnya, pas lagi di bawah ini tuh kayak 80% semua mungkin bensin kali, bensin yang dipakai itu pas lagi peluncuran, tapi pas udah di atas tuh udah mereka jalan aja. Nah sama hal dengan bangun kebiasaan, kita tuh emang berat di awal, tapi percayalah ketika kita udah kebiasaan itu bakalan jadi automation. Kita ngelakuin sesuatu itu tanpa mikir, di alam bawah sadar ya udah ngelakuin itu. Misalkan jam 5 awalnya kan kita kayak susah banget bangun jam 5, tapi kalau udah kebiasaan bangun jam 5 ya udah jam 5 tanpa alarm pun udah bangun. Itu yang kita sebut kebiasaan. Bangunlah sesuatu hal itu dengan mudah dulu gitu. Mungkin itu ya bagi penanya, bahwa justru malah dari mindset kita mungkin kita memberatkan hal yang justru bisa mudah, tapi dari pribadi sendiri yang membuat diri menjadi lebih sulit, begitu ya Kak? Ya. Nah ini sepertinya pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Dari Alice Jauza, ini pertanyaannya lebih ke dampak dari cara mengatasi dampak dari produktivitas yang toksik. Nah pertanyaannya, gimana ya caranya mengatasi rasa sesal karena planning kita untuk lebih produktif itu kan kayak ada yang gagal gitu Kak? Oh iya. Betul Kak? Paham tuh gimana rasanya, kayak kita udah pengen ngejalan ini tapi akhirnya kita nggak ngelakuin. Kita kayak nyesel gitu nggak sih pas di akhir akhir hari, kenapa sih gue nggak ngelakuin ini, coba aja gitu.
Ya, ya udah terima aja dulu. Percayalah, planning aja itu sebenarnya udah termasuk kita udah produktif gitu. Jadi kan tadi saya bilang ya kita jangan meremehkan hal-hal kecil. Kita udah bikin planning aja udah good gitu. Gimana caranya kita mengeksekusi itu? Ya udah kalau misalkan teman-teman ngerasa nyesel, nyesel pasti kan ya kalau bisa udah jangan dilakuin lagi gitu. Diminimalisir gitu. Kita udah tahu rasa bersalahnya gimana, jangan sampai kita ngerasain lagi. Gitu kan. Ya udah, kita udah tahu rasanya gimana, kita identifikasi nih kenapa nih eh, hal-hal ini nggak kita jalanin. Oke, HP deh kayaknya, HP ngedistract gua. Yaudah, kalau emang kita mau ngerjain itu kita jauhin dulu HP. Apalagi nih misalkan oh gua kayaknya nggak kondusif deh kalau di rumah, karena di rumah itu gua bisa tiduran enak banget gitu untuk malas-malasan. Yaudah deh, jangan di rumah, di mana kayak di kafe, di kampus gitu. Jadi kita harus menganalisis kenapa kita nggak ngelakuin itu. Terus kita juga harus menawarkan solusinya apa, kayak gitu. Misalkan gue tuh kalau pagi malas banget deh ngapa-ngapain, ya udah pagi-pagi lu mandi, karena kalau lu udah mandi lu udah segar, lu bisa ngapa-ngapain. Kayak kita harus ya terima planning itu gagal, ya well that's okay. Gue bakalan lebih baik lagi di hari besok gitu. Tapi ya kita juga harus ada langkah-langkah konkret gimana caranya biar besok planning kita itu udah terselesaikan semua, kayak gitu. Jadi begitu ya untuk Stalis Jauza. Terima kasih untuk pertanyaannya dan juga jawaban dari Arul. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut nih, bisa chat panitia atau chat langsung ke Kak Iksan. Boleh ya, Kak? Tuh, Kenapa? pribadi untuk tanya langsung ke Kak Iksan gitu. Tanya langsung. Gimana Iya. maksudnya, ngechat aja gitu di sini gitu. Gak ada pertanyaan lagi apa gimana? Teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi nih, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke. Mas Ben gimana? Udah produktif belum? Udah ngerasa produktif belum? Kalau merasa produktifnya sudah, Kak. Tapi kalau untuk yang progresnya itu masih belum, Kak. Saya rasa Oh, gitu. gak apa-apa, nikmatin aja. Just chill. Oke. Tadi kayaknya di atas banyak, gimana deh cara nge-scrollnya? Oke. Gimana? Oke nih, Kak, karena berhubung waktunya juga sudah hampir habis nih, Kak. Dan juga kita akhiri dulu ya, Kak, untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang ingin bertanya, nantinya bisa melewati panitia atau meminta nomor WA-nya Kak Iksan untuk bisa bertanya. Oke. Boleh ya, Kak? Ya langsung ya di follow aja, kalau misalkan ada nanya-nanya apa, di DM aja nggak apa-apa. Siap, Kak. Nah, sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk membacakan notulensi pada Oke, diskusi kita ya. sore hari ini. Nah, untuk definisi dari produktivitas yang basic itu, di mana produktivitas kita memiliki goals dan memiliki progres yang jelas untuk mencapai goals tersebut. Nah, untuk produktivitas yang toksik, di mana kita tidak memiliki goals yang jelas dan juga progres kita banyak sekali yang tidak tercapai. Untuk bagaimana cara mencapai produktivitas yang itu, caranya membiasakan dengan hal-hal yang kecil. Dari yang kecil, terus konsisten, dan nantinya bisa menghasilkan goals yang kita ingin. Nah, untuk menghindari hal-hal yang produktivitas yang toksik itu seperti malas dan omongan orang, kita harus menguatkan diri dengan tekad dan niat kita untuk
apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi diri kita. Nah, itu untuk Ya, notulensi pada sore hari ini. bagus. Dan terakhir nih Kak, untuk Kakak boleh untuk membagikan closing statement-nya pada sore hari ini. Oke. Pasti teman-teman di sini yang nonton, ya kita nggak jauh lah umurnya ya. Saya juga sebenarnya fresh graduate. Kita semua sama-sama muda, masih muda, kita millennials gitu. Tapi teman-teman tahu nggak, menurut riset kita itu adalah generasi yang rentan. Kita tuh dibilang generasi strawberry. Kita emang cantik di luar. Kalau teman-teman tahu, kita tuh dipandang kayak bisa apa aja. Kita tuh bisa, wah pokoknya oke banget nih, kreatif gitu kan. Tapi pas dipencet, blenyek, kayak mencret gitu. Itu namanya generasi strawberry. Ya teman-teman di sini cobalah untuk bisa memimpin diri kita sendiri. Karena kenapa? Di masa depan kitalah yang memimpin keluarga kita, kitalah yang memimpin bangsa kita, anak-anak kita. Kalau misalkan kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri, gimana nanti kita memimpin mereka? Mimpin diri sendiri itu dengan apa? Dengan konsisten, dengan tahu value kita tuh apa, kedepannya tuh kita mau jadi apa, kita bisa ngatur diri kita sendiri. Kita nggak tergantung sama orang lain. So, I think it's the time gitu untuk bisa kita gunain waktu yang kita punya dengan baik. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita habis, kapan waktu orang-orang terdekat kita itu habis. Jadi lakuin yang terbaik, do the best. Semoga apa yang kita lakuin nanti bisa membawa dampak yang positif, bisa memberi inspirasi ke banyak orang. Mungkin itu aja sih closing statement dari saya. Semoga itu bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa, ya sedikit ilmu yang saya punya itu bisa masuk ke dalam hati teman-teman, bisa ya kita bisa menjadi produktif sama-sama deh gitu. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Kak atas dan penyampaian materi tadi. Semoga teman-teman Sobat Kemis bisa menerima dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mana nih teman-teman, sudah punya pandangan belum tentang produktivitas kita tuh selama ini termasuk toxic atau toxic sih? Nah, itu. Sebelumnya saya Alfian Widodo, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Kak Ihsan Sahrul karena telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Semoga kita terima hari ini bisa berdampak lebih baik kita untuk kemudian hari. Saya Alfian Widodo pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.